Baik, kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya berikutnya. Boleh angkat tangannya Ibu dan silahkan perkenalkan diri dan dari majelis taklim apa. Kami persilahkan, oke Ibu yang di depan silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Ibu Atnasari. Oke silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atnasari dari Anissa Pondok Gede. Begini Ustazah, saya itu sudah 4 tahun ditinggal suami. Anak-anak saya itu semuanya sudah menikah. Yang saya mau pertanyakan sama Ustazah, seandainya saya ketemu lagi dengan jodoh dan saya menikah lagi, nanti saya di dalam kubur itu saya ketemu dengan siapa ya? Suami pertama atau suami kedua nantinya gitu loh Bu Ustazah. Mungkin demikian saya sampaikan. Saya rasa ini bukan cuma keresahan Ibu ya, tapi banyak juga makanya pada tepuk tangan semuanya ini. Sama siapa ya saya nanti gitu ya. Begini Ibu, mohon izin saya jawab ya. Kalau dalam kubur yang pertama ditemuin otomatis malaikat dulu. Nggak langsung suaminya. Malaikat Munkar dan Nakir nanya man robbuka man nabiyuka itu dulu. Kalau makhluk mah nanti kan kita ngelewatin banyak fase nanti alam kubur, alam hisab akhirat, jembatan Shirathul Mustaqim. Sudah dihisab, dilihat mana tempat kita surga apa neraka. Tapi begini, kalau ada seorang perempuan, dia sudah ditinggal wafat oleh suaminya atau mungkin dia pernah gagal dalam berumah tangga dan ada niat untuk menikah lagi, boleh atau tidak? Sangat-sangat boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya niat, mangga direalisasikan niat tersebut sesegera mungkin. Gak ada halangan dan gak berdosa ya, selama kita sendiri. Jadi kalau sudah sendiri kemudian kita menikah lagi silahkan, cuman kan yang jadi keresahan para perempuan begini, nanti bukan dikubur ya Ibu. Kalau dikubur kita mikirin amal kita, apa yang kira-kira nemenin, bukan pasangan. Sebaik-baik pasangan kita kalau kita dikubur dia gak mau ikut dikubur Bu, pulang lagi dia ya. Tapi nanti ketika di yaumil akhirah, di surga atau neraka ya, otomatis gini, mudah-mudahan Allah hadiahkan kita masuk surga nih ya. Kan jadi pertanyaan yang jadi critical questionsnya adalah, di surga saya ketemunya yang mana Ustazah? Yang pertama kah atau yang kedua atau yang ketiga? Jadi permasalahan ini ulama berbeda pendapat ibu-ibu. Pertama, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip dari apa yang beliau tulis dalam kitabnya, mengatakan bahwa perempuan itu akan ditemukan dengan suaminya yang pertama. Ya, menukil dari kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang punya anak namanya Asma binti Abu Bakar, nih kakaknya Siti Aisyah. Ya, Asma ini punya suami namanya Zubair bin Awam. Jadi Zubair ini adalah laki-laki yang soleh, bagus, alim. Cuman satu kurangnya, tangannya ringan, suka mukul ke istri. Gitu. Jadi ada orang yang paham agama tapi ternyata dia nggak asyiruhunna bil ma'ruf sama istrinya, ngadu Asma ke Sayyidina Abu Bakar, wahai ayah gimana ya, saya harus sabar atau enggak? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sabarlah nak dengan suamimu Zubair bin Awam, beliau tuh orang soleh sebenarnya, cuman mungkin lagi hilaf aja, tangannya ringan. Insya Allah nasihatin terus, doain terus, mudah-mudahan berubah lebih baik. Nanti kamu di surga akan dikumpulkan dengan beliau, begitu. Jadi dengan suami yang pertama, pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua mengatakan, menukil dari hadis Nabi SAW bahwa perempuan itu kalau beliau menikah lagi maka akan dipertemukan dengan suami yang mana dia pilih. Contoh, dia nikah udah 3 kali nih, 3 laki-laki yang pernah hidup sama dia. Begitu di akhirat dia milih, begitu ya Mbak. Jadi boleh milih ternyata, kata pendapat ulama yang kedua boleh milih. Saya mau pilih yang mana ya? Otomatis kalau kita masuk surga kan kita pilih yang paling baik akhlaknya, paling solih ketika jadi suami. Ya, yang nomor berapa ya? Oh sepertinya yang nomor ini, ya udah ini aja deh yang saya pilih. Itu kata pendapat ulama yang kedua. Jadi boleh memilih di antara suami yang pernah dia nikahi. Dan pendapat yang terakhir, yang ketiga, perempuan akan dikumpulkan di akhirat atau di surga dengan laki-laki yang jadi suami terakhirnya. Gitu. Yang dikhawatirkan tuh bukan ketemunya sama siapa, tapi kita masuk surga apa enggak gitu.
takutnya udah nggak ketemu, nggak masuk surga gitu ya. Insya Allah kalau kita udah jadi penghuni surga, ya apapun yang kita minta Allah kasih. Hatta itu yang paling sepele, suami kita dulu di dunia, kata Allah kau mau yang itu mah tinggal dikasih sama Allah gitu ya. Jadi bagaimana ikhtiarkan diri kita untuk bisa dapat surganya Allah. Dan yang kedua ridha Allah. Jangan sampai masuk surga tapi nggak ketemu sama yang punya surga. Insya Allah. Jadi gitu ya Bu ya. Ibu silahkan nikah lagi mah nggak ada yang larang ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat yang solih insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih narasumber tamu inspiratif saya pada malam hari ini sudah berbagi kisah dan juga berbagi inspirasi kepada sahabat jiwa semua. Baiklah sahabat jiwa, kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Engkau As-Sami yang maha mendengar, maka dengarlah setiap keluh kesah kami ya Allah. Dengarlah setiap renungan hati kami ya Allah. Lihatlah setiap air mata yang menetes dari mata kami.